Silahkan tetap berdiri. Menderita nanti Anda, silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ada sukacita? Baik, syukur kepada Allah. Paskah belum lama berlalu. Jadi sukacita Paskah, sukacita Tuhan menyertai kita. Sukacita kemenangan itu harus selalu ada dalam diri kita. Hari ini kita berbicara tentang sosok yang sungguh sangat menonjol di dalam gereja Katolik, Bunda Maria. Saya tidak akan memberikan pelajaran Mariologi, ilmu tentang Bunda Maria, tidak. Saya hanya sedikit saja berbicara tentang Bunda Maria, kenapa dihargai di gereja, kenapa kok mempunyai tempat yang paling luhur di antara para kudus. Bahkan kenapa di dalam doa-doa kita, kita menghantar doa-doa kita bersama Bunda Maria. Di dalam kitab Wahyu bab 11 dikatakan Maria itu adalah tabut perjanjian Allah. Tabut perjanjian baru. Dan tabut perjanjian lama itu dibuat oleh Musa. Tabut perjanjian yang lama itu amat sangat suci dan kudus. Imam Harun mau masuk ke dalam tabut itu harus menyucikan dirinya. Bahkan dikatakan siapa yang berdosa masuk ke dalam tabut perjanjian mati. Dan ingat, tabut perjanjian itu pernah diarak sampai menghancurkan satu kota. Apa kotanya? Syukur kepada Allah. Ini tanda-tandanya hari Tuhan sudah dekat. Yeriko, betul, Yeriko. Yeriko hancur, tabut perjanjian diputar. Sekarang pertanyaan saya, apa isi tabut perjanjian itu, saudara-saudaraku? Prodiakon? Apa isi tabut perjanjian? Kalau Anda tidak bisa menjawab, Anda naik pangkat jadi pastor paroki. Siap. 2 loh batu. 1. Yang kedua, tongkat siapa? Tongkat Harun, betul. Yang ketiga, roti mana? Oh, hebat sekali kamu, nak. Kelihatan dari wajahmu calon suster. Atau jangan-jangan bapaknya pastor, ibunya suster. Itu penyesatan namanya, betul. Tongkat Harun, roti mana, dan 2 loh batu. Itu adalah tabut perjanjian yang suci. Dibawa oleh orang Israel sebagai tanda kehadiran Tuhan. Sekarang Maria adalah tabut perjanjian baru. Karena Yesus sering dikatakan sebagai roti hidup, mana yang baru. Nah, jadi kalau roti mana tabut perjanjian ada di dalam, roti mana ada di dalam tabut perjanjian Allah yang lama, maka roti hidup yang baru itu ada di dalam tabut perjanjian baru, yaitu siapa? Bunda Maria. Dan ingat, tabut perjanjian lama saja suci, kudus. Apalagi Bunda Maria. Bunda Maria suci, ingat, karena Tuhan yang mau. Jadi ini kehendak Tuhan. So jangan tanya-tanya, kepo lu. Jadi kalau kita tanya, kenapa Bunda Maria suci? Kenapa Bunda Maria dilahirkan tanpa dosa? Lu tanya Tuhan. Nanti kalau pastor nanti bisa tanya nggak? Bisa kalau masuk surga. Lah kalau masuk neraka, ya kamu yang nanya.
Jadi saudaraku, ingat, Bunda Maria mencapai kekudusan adalah karena karya Tuhan. Jadi tidak pernah dosa itu bersatu dengan kekudusan. Tidak bisa, tidak pernah bisa. Maka kalau Allah lahir ke dunia, pasti tempat rahim yang dilahirkan pun harus suci. Maka di situ kita harus punya pola pikir, kenapa Bunda Maria punya tempat yang mulia? Maka Bunda Maria di dalam gereja seringkali disebut sebagai Theotokos, Bunda Allah. Nah, halo. Jangan punya pikiran, kalau Bunda Allah berarti Tuhan punya bunda ya. Allah Bapa punya bunda, Allah Putra punya bunda, Allah Roh Kudus punya bunda. Berarti lebih hebat bundanya dong. Nah, otaknya jangan kayak otak blow-on. Jadi gelar Theotokos, Bunda Allah, itu jangan digelarkan, ini Bunda Allah berarti di bawahnya anak-anaknya. Tidak. Kenapa disebut Maria Bunda Allah? Karena dia melahirkan Yesus. Tidak ada konteksnya dengan apa? Berarti dia di atas Allah. Tidak ada, jangan dihubung-hubungin. Tapi kan kalau di dunia seperti itu, ya terserah. Silahkan. Jadi pola pikir manusia jangan begitu saja langsung dikontekskan dengan pola Allah. Karena ingat ya, kita mau memberikan gelar-gelar Tuhan itu kan memakai nama-nama manusia. Betul atau tidak? Sedangkan Allah mau diberi gelar seperti apapun, tidak pernah selalu 100% menggambarkan Tuhan. Setuju atau tidak? Ya, nggak akan pernah. Nggak mungkin berhasil. Maka di situ pun sama, gereja belajar untuk apa? Menggambarkan Tuhan dengan kata-kata manusiawi, maka cara pandangnya harus seperti cara pandang gereja. Gitu. Nah sekarang kita sudah kenal Maria adalah Bunda Gereja, Bunda Allah. Maria adalah tabut perjanjian baru, suci, kudus. Oleh karena itu mari kita lihat, ada apa dengan Bunda Maria sehingga di dalam gereja Katolik begitu mendapat penghormatan. Di dalam Lumen Gentium artikel 54 dikatakan, oleh karena itu tetap berlakulah pandangan-pandangan yang dalam aliran-aliran Katolik dikemukakan secara bebas tentang Maria, yang dalam gereja kudus menduduki tempat paling luhur sesudah Kristus dan paling dekat dengan kita. Maka Bunda Maria mempunyai tempat amat istimewa dalam gereja. Nah Bapak Ibu ingat ya, gereja Katolik itu tidak hanya mengutamakan kitab suci. Gereja Katolik juga mendasarkan imannya lewat tradisi para rasul yang diajarkan oleh para rasul dan pengikutnya sejak zaman gereja perdana. Maka ada di dalam gereja perdana disebut sebagai bapak-bapak gereja. Santo Agustinus, Hieronymus, Athanasius, itu adalah bapak-bapak gereja yang lahir di tahun 100, 300, abad-abad pertama. Di dalam abad-abad pertama, bapak-bapak gereja itu sangat menghargai Bunda Maria. Karena apa? Karena ada tradisi umat yang memang seperti itu. Dan itu diteruskan oleh gereja. Jadi jangan berpikir gereja itu baru punya statement, setelah sekian ribu tahun baru muncul statement bahwa Maria seperti ini. Tidak. Semua muncul statement tentang Bunda Maria karena ada akarnya. Dari apa? Tradisi gereja. Sekarang mari kita juga perhatikan. Siapa yang banyak menampakkan diri? Maria apa Yesus? Maria, Yesus terlalu mulia. Bunda Maria. Kita juga sebagai orang Katolik, kenapa sih berdoa bersama Bunda Maria?
Karena kita merasa, Tuhan, saya tidak pantas, tidak layak. Saya orang berdosa, saya minta gitu ya. Dedek misalnya kamu kelas berapa? Kelas 3 SD. Nilainya itu matematika seperti Romo, 3. IPA 3. Agama 10. Kan cita-citanya jadi pastor gitu ya. Lalu dapat nilainya jelek terus. Lalu minta hadiah ke papa mama. Malu atau tidak? Malu, bener tahu malu. Saya nggak pernah tahu malu waktu itu. Jadi dia pendidikannya bagus gitu ya. Jadi kalau kita yang tidak punya prestasi, saya betul sama. Waktu kecil, adik-adik saya ranking 1, ranking 2, ranking 3. Datang kepada Pak, hadiah Pak. Dikasih, kok 35. Pak, hadiah Pak. Nih, ranking 35 hadiah. Saya kan pernah cerita toh, saya ingin sekali punya sepeda. Sampai saya ngomong, Pak belikan sepeda. Kok kamu bisa nilai matematika 8 atau 7, Bapak belikan sepeda. Saya sampai ngomong, wah Pak sampai kiamat juga gak akan bisa 8-7. Itu hanya kehendak Tuhan terjadi gitu ya. Nggak mungkin banget gitu ya. Jadi kalau kita punya salah, kita tidak mungkin meminta. Betul atau tidak? Sama. Kadang-kadang ada suami tiba-tiba baikan kepada istri. Jangan-jangan ada sesuatu. Lu baru salah ya. Udah jangan diinget-inget dong gitu. Nah, sama. Di dalam doa kita pun, kita itu orang berdosa, kita tidak pantas. Saya tak pantas Tuhan memohon padamu. Tapi tolong kabulkan, jangan lihat saya, tapi lihat bundaku. Lihat Bunda Maria, saya berdoa bersama Bunda Maria. Di sini letaknya kenapa Maria menjadi penolong abadi. Dia menolong membantu doa kita. Dan nanti kita perlihatkan bahwa di dalam tradisi kitab suci pun memperlihatkan itu. Yang kedua, di dalam tulisan Santo Paulus ke-6 menulis tentang penghormatan kepada Bunda Maria. Pada Maria segalanya mengacu kepada Kristus dan tergantung padanya. Artinya apa? Secara teologis mesti kita pahami bahwa seluruh hidup dan keberadaan Maria serta seluruh gelar dan penghormatan yang diterima oleh Bunda Maria karena hubungan dan hanya karena jasa putranya Yesus Kristus. Harus kita perhatikan itu. Jadi Maria mendapat gelar-gelar dalam gereja bukan karena dahsyatnya Maria semata-mata, tetapi karena hubungan spesial dengan Yesus. Siapa yang pertama-tama mengakui bahwa Yesus itu Allah? Kalau bukan ibunya. Kalau bukan ibunya. Siapa yang memberi cinta pertama kepada Yesus kalau bukan ibunya? Maka pada saat Yesus dikatakan oleh orang-orang, Yesus, saudara-saudara dan ibumu mencari engkau. Apa jawab Yesus, ibu? Oh, waktu itu ibu datang. Hebat banget. Oh, masih kecil, iya. Siapakah ibu dan saudaraku? Dan Yesus menunjuk kepada mereka, saudaraku dan ibuku adalah apa? Mereka yang mendengarkan dan melakukan perintah Allah. Dengan demikian, Yesus itu mau menunjukkan kepada siapa? Maria itu ibu saya tidak hanya dalam hubungan kedagingan, tetapi juga dia adalah ibu yang sungguh-sungguh taat pada Allah. Jadi ini spesialnya Maria. Jadi Maria itu menjadi besar karena hubungannya dengan Yesus. Maka coba lihat Bapak Ibu, kalau lihat beberapa patung Bunda Maria, arca Bunda Maria atau ikon Bunda Maria,
Maria menggendong Yesus, tangannya kemana? Tangannya kemana? Tangannya begini. Tangannya menunjuk pada Yesus. Dia mau menunjukkan apa? Jangan cari saya, cari dia. Cari dia. Jangan lari pada saya, lari pada dia. Jadi Maria tidak pernah mau menjadikan dirinya pusat. Tidak. Maria menginginkan orang-orang datang pada putranya, pada Yesus. Jadi perhatikan bahwa sangat jelas sekali Maria itu menjadi besar dalam hubungannya dengan Yesus. Kita coba lihat juga Rosario. Apakah Rosario itu merenungkan Bunda Maria? Tidak. Seluruh peristiwa Rosario itu merenungkan siapa? Yesus. Peristiwa gembira. Memang peristiwa gembira disebutnya seperti apa? Mari peristiwa gembira yang pertama. Yesus Yesus disalib, peristiwa gembira pertama. Oh langsung Yesus mati toh ya. Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Peristiwa gembira ini pertama pun berhubungan dengan siapa? Yesus. Peristiwa kedua, Maria mengunjungi Elisabet saudaranya. Ingat di dalam kunjungan itu Elisabet berteriak apa? Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku. Lihat. Jadi di dalam kitab suci Maria pun mendapat gelar ibu Tuhanku. Sampai datang kepada aku. Peristiwa sedih pasti. Peristiwa mulia, peristiwa terang. Semuanya dalam hubungan dengan Yesus. Maka Rosario itu jangan berpikir berdoa kepada Maria. No! Anda berdoa merenungkan Yesus bersama Maria. Bersama Maria kita diiringi Maria. Yesus bangkit dari mati. Salam Maria, penuh rahmat. Saya merenungkan kebangkitan Yesus bersama Maria. Bersama Maria. Doa-doa saya sampaikan bersama Maria. Rosarium Virginis Mariae, dekrit tentang Ibu Maria mengatakan, di antara makhluk ciptaan tidak ada yang mengenal dan mengetahui Kristus secara lebih baik selain Maria. Tidak seorang pun dapat memperkenalkan kita pada satu pengetahuan yang mendalam akan misteri hidup Kristus selain daripada Maria. Jadi memang dari sejak awal dekrit-dekrit, tulisan-tulisan yang lama mengatakan kita mampu bertemu dengan Yesus karena Bunda Maria. Memperkenalkan secara benar. Nah, kita lihat lagi. Apa keistimewaan Bunda Maria? Pertama-tama, rahmat dan karunia Allah yang hidup di dalam hati Bunda Maria. Tidak pernah seorang atau sesosok ya malaikat itu. Ya katakanlah, sosok malaikat menyapa orang dengan kata-kata, mana la ilaha. Gue sono hilang. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Lihat, engkau dikaruniai. Jadi apa itu dikaruniai? Engkau diberkati, engkau dipilih, engkau dituntun oleh Allah. Rahmat Tuhan berlimpah atas kamu. Itu kata-kata malaikat. Gabriel kepada Bunda Maria. Jadi Maria adalah pribadi yang pertama-tama dan paling utama begitu dicintai dan dikasihi Allah. Maka Allah adalah dia yang berlimpah kasihnya, setianya, dan itu dirasakan oleh Bunda Maria. Nanti kita lihat, saya akan memperlihatkan Magnificat.
Magnificat Maria sungguh memperlihatkan bahwa hidup dia adalah hidup yang dipenuhi dengan roh Allah. Dipenuhi dengan karunia Tuhan. Saudaraku, penting banget bagi setiap orang Kristiani menyadari bahwa hidup kita ini diberkati Tuhan. Penting banget. Sebuah pengalaman menyedihkan. Suatu saat saya harus berhadapan dengan pasangan suami istri yang mau cerai. Suaminya sama sekali tidak peduli pada keluarganya. Maaf, suaminya amat sangat disetir oleh mamanya. Jadi itulah mertua. Dan Anda pernah dengar cerita saya? Seorang Amerika, si Greg, teman saya, Gregorius. Si Gregorius ini orang Amerika, dia jalan-jalan ke Yerusalem, bawa istri dan mertuanya. Seneng banget. Tiba-tiba mertuanya di Yerusalem kena serangan jantung, meninggal. Greg ngurusin, bawa surat kematian ke konsulat Amerika. Dia ngomong ke konsulat, berapa harganya membawa jenazah mertua saya ke Amerika. Dan konsulat berkata mahal sekali, sekitar 5.000 sampai 6.000 dolar. Wow, kata dia. Lalu konsulat berkata, kenapa enggak kamu makamkan di sini saja di Yerusalem? Cuma 150 dolar. Lalu Greg diem. Lalu dia berkata, enggak. Berapapun biayanya, saya tetap akan makamkan mertua saya di Amerika. Lalu pegawai konsulat kaget. Kamu begitu sayang dengan ibu mertua kamu. Lalu si Greg berkata, bukan kayak gitu. Kamu tahu dulu Yesus mati di Yerusalem, dimakamkan cuma 3 hari bangkit lagi. Lah kalau mertua gua dimakamkan di Yerusalem, bangkit lagi 3 hari kemudian, makin pening saya, kata saya. Jadi bukan karena sayang dengan mertua itu, saudara-saudara, gitu ya. Jadi saya kembali lagi kepada kasus ya. Si bapaknya ini amat disetir oleh mertuanya. Sampai akhirnya begitu kecewa si perempuan ibunya ini. Dan konflik terus setiap saat. Bahkan akhirnya ngomong kepada saya, Romo memang sejak perkawinan saya sudah tidak akur, sudah tidak cocok Romo. Ya itu toh, kalau orang namanya udah mau cerai itu semua dikorek-korek. Dulu fine-fine saja. Ah dasar kampret kata gue tuh. Iya kan kalau mau kawin fine-fine saja toh. It's okay. It's okay, everything okay Romo. I really very much love him. Wah gitu ya. Ya Allah Tuhan. Cabut nyawa dia sekarang supaya dia mati dalam cinta kasih toh gitu ya. Tapi setelah mau menikah, waduh semua menjadi masalah gitu ya. Lalu akhirnya saya ngelihat anaknya. Anaknya hanya diam saja. Pada saat lihat orang tuanya berkelahi di depan dia. Sampai akhirnya jujur saja saya merasa sangat kasihan kepada anaknya. Anaknya sudah SMA kelas 1. Sampai akhirnya saya mengatakan, Pak, Bu, Bapak dan Ibu keras kepala semuanya. Saya tidak bisa membereskan perkawinan. Pergi keluar. Saya baru pertama kali mengusir suami istri. Lalu saya berkata, nak kamu tinggal di sini. Lalu suami istri itu saya suruh pergi. Dan anaknya saya tanya, betapa mengagetkan sewaktu anaknya bercerita. Nak, bagaimana perasaan kamu? Dia berkata, saya sedih Romo. Saya kecewa. Sempat sampai SD, saya tidak percaya Tuhan. Untuk apa saya berdoa? Toh doa saya cuma satu Romo.
rukunkan papa mama. Dan sampai kelas SMA tidak ada tanda-tandanya. Yang ada malah seperti yang Romo lihat. Romo aja baru 1 jam gak tahan. Nak betul kata saya. Lu kok tahan ya kata saya. Lalu anak ini berkata, Romo, kelas 6 SD saya dibaptis. Karena saya ingin dibaptis. Dan setelah dibaptis, saya malah lebih dekat dengan Tuhan. Saya butuh Tuhan. Saya selalu berdoa. Dan selalu melihat walau papa mama itu berkelahi. Betul Romo. Tapi suatu saat kadang-kadang mereka ngobrol bareng. 5 menit baikan, 10 menit hancur lagi ngobrolnya gitu. Tapi saya suka cita Romo. Bahwa papa mama toh masih bisa ngomong satu dengan yang lain. Papa saya Romo tidak pernah nanyain gimana kabar kamu nak. Tapi papa adalah orang yang menyediakan kebutuhan kami. Saya minta papa selalu mengusahakan sekuat tenaga apa yang saya butuhkan. Mama Romo memang ngomongnya pahit nyakitin. Saya selalu sakit hati dengan mama Romo. Saya nggak pernah curhat dengan mama. Tapi mama selalu support saya. Selalu support saya. Saya kaget. Gila ini anak. Di tengah-tengah penderitaan seperti ini masih bisa melihat hal yang positif. Itu kan hebat toh. Saya sampai mengatakan, saya panggil lagi suami istri itu. Pak, Mbak, Bu. Yang paling dewasa adalah anak bapak ibu kata saya itu. Bapak ibu lagi sekarang harus sekolah TK lagi kata saya itu. Ini anak hebat. Di tengah-tengah kesakitan dia masih bisa melihat kebaikan, kemurahan hati Tuhan. Itu. Jadi orang yang hidup dalam kemurahan hati Tuhan adalah orang yang selalu melihat hal-hal yang positif dibanding hal-hal yang negatif. Pak, lihat baru beberapa menit istri langsung pisah duduknya. Apakah selamanya, berapa tahun perkawinan Pak? 16 tahun perkawinan. Apakah selalu sukacita? Saudara-saudara lihat, gue tanya bapaknya, ibunya yang ngejawab saudara-saudara. Itulah sebabnya. Pria itu selalu terima nasib gitu ya. Untuk disalahkan dan disalahkan lagi. Enggak, iya. Betul. Gitu. Tetapi pertanyaannya kenapa tetap bertahan? Mungkin beberapa bertanya, karena tidak ada pilihan lain. Selain mencintai. Nah, apa yang mau saya katakan adalah apa? Siapapun yang Anda pilih, mungkin Anda memilih orangnya yang seganteng drama Korea, artis Korea. Tapi tetap suatu saat akan menemukan kekecewaan. Tidak ada di dalam keluarga ini yang sempurna, ndak. Panggilan apapun, ndak. Saya pernah ditanya, Romo ini kalau ini selalu tertawa, apakah Romo pernah sedih yang? Dan gue setelah ketawa sedih pulang gitu ya. Kenapa sedih? Karena gak ada makanan di rumah coy. Balik pasuran jam 9, saudara-saudara, super mie lagi. Itu saya tuh. Anda enak pulang, ada yang menghangatkan makanan. Saya tidak ada. Masuk angin, apa yang terjadi? Ada pintu, gosokan pintu yang, itu kan pinggiran pintu. Saya kasih minyak angin, saya gosok-gosok begini. Saya lihat dikit, oh udah merah, dikit lagi. Semua self-service coy. Jadi, kalau kehidupan itu hanya dicari yang jelek-jeleknya, maka selama-lamanya Anda tidak akan berbahagia. Saya jamin, amin. Saya jamin.
Kalau Anda hanya melihat hal-hal buruknya saja. Anda mau melihat, oh gereja Katolik itu tidak menarik. Gereja Katolik itu banyak kekurangannya. Pindahlah agama, silakan. Emangnya gue tersinggung? Lu kolektor aja cuma goceng lah, kata saya. It's okay lah. Bokang tahu punya umat kayak gitu ya. Jadi, apakah Anda dengan pindah ke tempat lain semuanya akan memuaskan? No, tidak. Orang hidup di dalam Allah, orang hidup di dalam sukacita adalah orang yang mau berdamai. Ingat, Maria adalah wanita yang terberkati. Setuju? 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 Tapi jangan pernah lupa, Maria pun mendapat gelar di dalam gereja, Bunda 7 Kedukaan. Kemarin Jumat Suci, saya berhenti waktu jalan salib di permenungan. Yesus bertemu ibunya Maria. Dan di dalam permenungan itu dikatakan, Maria hanya menangis. Dia tidak bisa menolong anaknya. Dia tidak bisa meringankan penderitaan anaknya. Ibu mana yang tega? Anaknya sakit seperti itu dianiaya dan Maria hanya bisa berdiri jauh. Dia diam. Jadi walaupun Maria disebut sebagai ibu yang terberkati, bukan berarti hidupnya running well dan oke-oke saja. Enggak. Dia banyak sekali dihantam oleh duka cita. Dan apa yang dilakukan oleh Maria? Dia menyimpan semuanya di dalam hatinya. Yang kedua, yang bisa kita lihat adalah apa? Rahmat dan karunia Allah ditanggapi oleh Bunda Maria secara utuh, total dalam iman dan kasih. Maka totalitas Bunda Maria diperlihatkan dengan mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Jadi Maria menempatkan dirinya sebagai hamba. Jadi ini hebatnya, nyambung antara berkat Tuhan dan kerjasama Maria. Jadi Maria sudah dipilih oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan. Dan Maria berkata, siap, saya berikan hidup saya berikan diri saya. Ingat, waktu mujizat pertama terjadi di mana? Nah. Di Kana, mengubah batu menjadi gue paling senang menjerumuskan orang. Mengubah air menjadi anggur. Pada saat itu apa yang dikatakan Maria, Yesus berkata apa? Mau apa padaku ibu? Waktuku belum tiba. Maria nggak ngomong, Yesus jangan mempermalukan ibumu. Tunjukkan kehebatanmu. Gue udah ngomong everything will be okay. Enggak. Maria nggak ngomong kayak gitu. Maria ngomong kepada para pegawai, lakukan apa yang dia katakan. Dan terjadi mujizat. Terjadi mujizat. Saya kok melihat di sini kunci. Kalau Anda mau mendapatkan mujizat, lakukan apa yang dia katakan. Masalahnya kita mohon mujizat, tapi nggak mau melakukan apapun. Aneh. Bagaimana mungkin Anda ingin diberikan kesehatan Tuhan, tidak ada penyakit, olahraga ndak pernah, samcan disikat, ya pindahlah samsan babi ke tubuh Anda. Ya, di sini lihat Maria tidak seperti itu. Maria mengatakan, lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di situ
terjadi mujizat besar. Kenapa? Karena Maria pola hidupnya adalah apa? Pola hidupnya mendengarkan Allah. Maka bagaimana Maria di mata Santo Pius ke-10 dan Santo Bernardinus? Dasar untuk memahami adanya peran Bunda Maria dan peran setiap anggota Kristus dalam karya Kristus adalah ajaran sabda Allah. Bahwa Kristus adalah kepala dan gereja adalah tubuhnya. Lihat, Kristus kepala, gereja tubuhnya. Sebagai Bunda Kristus, peran Maria adalah unik dan satu-satunya. Sehingga digambarkan sebagai leher yang menghubungkan kepala bagian dan bagian tubuh. Itu Santo Pius mengatakan seperti itu. Sorry, itu Santo Bernardinus yang atas. Yang bawah Santo Pius mengatakan Maria adalah saluran, bahkan leher yang melaluinya tubuh dihubungkan dengan kepala. Dengan demikian pula melalui kepala mendayagunakan kuasa kekuatannya kepada tubuh. Jadi kalau Maria itu disebut leher, maka Maria itu adalah penghubung. Nah, kan sering dikatakan, apakah kita tidak bisa langsung? Bukankah kita ini anak-anak Allah, anak-anak kemenangan? Kita bisa berbicara pada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kita. Haleluya. Tuh lihat tuh di gereja kayak gini mah payah gitu. Haleluya, mana pada ketawa saudara-saudara. Betul, itu tidak salah, benar. Tidak salah, kita bisa berseru kepada Allah, betul, bisa. Tetapi ingat kita punya perantara, pengantara, pendukung kita. Beberapa orang juga sama, kalau minta saya ngisi, dia bukan menghubungin saya langsung, dia menghubungin orang-orang dekat saya. Sehingga saya puhau ise kalau nggak nolak gitu ya. Romo gimana? Allah dia yang minta. Coba kalau gua nggak kenal kan tinggal nggak bisa. Penuh. Sudah terisi. Tapi kalau gua kenal, misalnya David yang minta. Romo bisa nggak? Allah. Gua kalau ada apa minta bantuan dia dan dia selalu bisa. Nggak enak hati gua. Ya. Jadi di sini pun biarkan Allah berbelas kasih pada kita. Bukan karena melihat kita, tetapi melihat siapa? Bunda Maria menyertai kita. Jadi perantara itu bukan berarti Bunda Maria itu sebagai apa? Sebagai maklar. Maklar. Lu mau bayar berapa lu? Baru gua berkatin. No. Maria bukan maklarnya Tuhan. Maria adalah penyambung lidah kita, menolong kita, mendukung kita. Nah, dari penggambaran ini kita ketahui bahwa Bunda Maria tidak sejajar dengan Yesus. Sebab biar bagaimanapun leher tidak sama dengan kepala. Tetapi leher itu menghubungkan kepala dengan tubuh. Nah sekarang mari kita perhatikan di dalam gereja ada beda antara penyembahan dan penghormatan. Kepada Bunda Maria kita tidak pernah menyembah. Santo Agustinus mengajarkan 3 hal. Ada latria dan ada dulia. Latria itu penyembahan. Dan penyembahan hanya dibolehkan kepada Allah saja. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka lihat, kalau kita berseru, Tuhan kasihanilah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Santa Maria, nah you see. Santa Maria, doakanlah kami. Tidak pernah Santa Maria, kabulkanlah doa kami. Nggak bisa. Bunda Maria tidak bisa mengabulkan doa. Bunda Maria bukan yang mempunyai berkat. Tolong perhatikan itu. Allah yang punya berkat. Bukan Bunda Maria. Jadi kita tidak pernah menyembah kepada Bunda Maria. Dan kita tidak pernah meminta kepada Bunda Maria. Kita meminta kepada Allah.
penghormatan dulia itu ditujukan kepada orang kudus, termasuk Bunda Maria. Ingat, penghormatan ini bukan penyembahan berhala. Ingat, di dalam kitab Kejadian, Yusuf saja sujud sampai ke tanah menghormati ayahnya Yakub. Nabi Nathan sujud menghormati Daud. Absalom sujud menghormati ayahnya Daud. Jadi mereka bukan menyembah, tetapi menghormati. Maka sama, pada saat kita dengan arca Bunda Maria, kita berlutut, kita tidak menyembah, kita menghormati. Dan ingat, yang dihormati bukan, ini terbuat dari apa? Apa? Gipsum, bukan gipsum itu, bukan. Saya menghormati sosok yang digambarkan oleh gipsum itu. Sosoknya. Jadi kalau gipsum itu dipecahkan, apakah Bunda Maria kesakitan? Ya kagak lah coy. Apakah lalu Maria kehilangan kekuatannya? Tidak, sama sekali tidak. Sosok-sosok benda-benda rohani dipakai oleh kita untuk mengingatkan. Ingat, di dalam perjanjian lama pun ada, dituliskan. Jadi penghormatan kepada yang tidak mutlak, benda-benda rohani, itu disebutnya sebagai apa? Dulia relatif, penghormatan kepada yang tidak mutlak. Contohnya kepada patung, kepada rosario, kepada salib Yesus. Munculnya di dalam tradisi perjanjian lama, Musa membuat ular tembaga yang dipasang di sebuah tiang. Ingat, siapa yang menyuruh? Yahweh. Yahweh yang menyuruh. Buat ular tembaga. Dan barang siapa yang memandang, maka mereka akan diselamatkan. Diselamatkan. Jadi mereka memandang itu sebagai tanda apa? Penghormatan. Nah, jadi di dalam tradisi gereja Katolik, sosok-sosok orang kudus termasuk sosok Bunda Maria kita gambarkan. Untuk apa? Untuk membantu penghayatan kita. Ingat, membantu penghayatan kita. Jadi jangan sampai kalau tidak ada patung Bunda Maria, saya tidak bisa berdoa. Ngawur itu. Jadi sosok Bunda Maria tetap ada, walaupun patungnya tidak ada. Gitu ya. Saya membutuhkan benda-benda rohani itu untuk membantu. Suatu saat seorang anak lucu datang waktu saya tugas di tebing tinggi. Anak Sumatera. Pastor, tolong berkati salib ini, pastor. Anak kecil. Walaupun kecil suaranya kenceng. Lalu saya berkata, baik, kenapa? Yang dulu sudah patah pastor. Lalu kemana yang patah itu? Sudah saya beri pada pastor. Oh ya, pastor siapa? Itu pastor teman pastor. Oh ya udah, ini baru pastor. Mau diapain? Mau saya pakai. Oke. Lalu saya berkatin salibnya. Langsung dia pakai, dia cium, dia pakai. Lalu suatu hari dia ditegur sama mamanya. Karena dia main komputer terus. Main game. Lalu mamanya berkata, Dedek, jangan main terus di komputer. Mata kamu bisa rusak. Itu cahaya komputer itu bisa merusak mata Dedek. Lalu si Dedek itu berkata, Mama tidak tahu. Ini saya main di komputer pakai salib. Dalam nama Yesus seluruh infrared dan tidak baik itu sudah dipatahkan, Mama. Lihat, anak kecil punya iman sehebat itu. Gue aja yang memberkati tidak punya iman seperti itu gitu ya. Jadi saya tidak pernah boleh menjimatkan barang itu. Tidak pernah boleh. Saya hanya boleh menggunakan sebagai tanda iman saya. Gitu. Sebagai tanda iman saya. Saya jadi sadar gitu ya. Jadi kalau buat tanda salib, pakai salib di kalung, waktu mau ngebohong kepada suami, langsung ada salib.
Jadi saya diingatkan untuk hidup benar. Jadi ingatlah bahwa benda-benda suci ditempatkan di rumah Anda untuk mengingatkan Anda. Untuk menjadi kekuatan bagi Anda. Maka Bapak, kalau Bapak jengkel dengan istri Bapak, kecewa dengan Bapak kecewa dengan istri, lihatlah salib Yesus. Yesus, kau menderita, aku juga. Kita friend ya Yesus. Pasti Yesus akan turunkan tangan satu dan berkata, yes. Jadi itu penghormatan. Yesus belum ada sarangeo, Bu. Jadi ingat ya Bapak Ibu, jadi sudah bisa membedakan antara penyembahan dan penghormatan. Jangan dicampur aduk. Jangan dicampur aduk. Dan kita pun bisa menempatkan diri bagaimana menghormati dan menyembah, bagaimana letak patung dalam hidup iman kita. Nah, sekarang mari kita lihat di dalam Magnificat, keutamaan Bunda Maria. Saya berapa menit lagi ya? Oh, 10 menit lagi. 3 jam. Amplopnya sama aja 3 jam. Sawer. Emangnya gue dangdutan sawer. Cah. Di dalam Injil Lukas kita melihat Bunda Maria menyadari bahwa ia dikaruniai rahmat istimewa dengan dipilih menjadi Bunda Allah yang Maha Tinggi. Namun Bunda Maria tetap rendah hati dengan menganggap dirinya hamba di hadapan Allah. Ia hanya mencari kehendak Tuhan dengan berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Melalui Kidung Magnificat kita mengetahui Maria menganggap segala yang baik yang ada pada dirinya hanya semata-mata karena belas kasih Tuhan. Maka lihat, inilah satu-satunya doa pujian yang tertinggi diterima Allah dalam tata berkat. Jadi Kidung Maria adalah kidung yang paling luhur dan paling mulia. Maka Kidung Magnificat ini dipakai oleh para biarawan pada setiap saat doa pagi. Selalu dinyanyikan Kidung Maria. Mari kita lihat bagaimana Kidung Maria itu diungkapkan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan. Saya akan langsung ke Magnificatnya ya ini. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang berkuasa dari tahta, meninggikan orang-orang rendah, melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar, menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ini Magnificat. Jadi Magnificat itu artinya apa? Kidung pujian. Kidung pujian Maria. Apa yang kita bisa pelajari? Siapakah Bunda Maria? Siapakah ibu kita? Kita bisa tahu identitas asli Maria lewat Magnificat ini. Apa identitasnya? Yang paling dalam dari hati dan jiwa rohnya, Maria menyebut dirinya sangat sederhana, yaitu hamba yang hina. Siapakah aku hamba yang hina ini? Lihat, sudah hamba, hina lagi. Jadi Maria sungguh tahu bahwa Allah adalah tuannya dia. Maka doa Maria selalu ditutup dengan kata-kata,
damiki fiat voluntas tua. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Karena ini hamba. Jadi hamba itu selalu mengatakan, terjadilah padaku seturut kehendakmu. Dia tidak pernah mengatur Tuhan. Dia hidupnya malah diatur oleh Tuhan. Maka kalau sikap Maria yang seperti ini, yang rendah hati, adakah keinginan Maria supaya menjadi pribadi yang bersaing dengan Tuhan? Sama sekali tidak. Apakah ada keinginan Maria untuk dihormati besar? Tidak. Maria selalu menampakkan diri dan pesannya selalu konsisten apa? Hormati anakku. Hormati anakku. Jadi Maria selalu menghantar anak-anaknya untuk sampai pada Yesus. Tujuan hidup Maria tadi jelas. Hidupnya hanya menurut kehendak Allah. Apa yang Tuhan mau. Maka tidak hanya dia menempatkan dirinya sebagai seorang hamba, tetapi misinya jelas apa yang Tuhan kehendaki. Maka hidup Maria, Magnificat ini sungguh memperlihatkan Maria itu dibungkus oleh Tuhan, oleh rahmat Tuhan. Tadi lihat di sini, bahwa dia mengatakan, siapakah aku ini? Sebab ia memperhatikan hamba. Mulai dari sekarang keturunan aku akan menyebut aku bahagia. Jadi Maria sungguh hidupnya hanya diliputi oleh karunia kemurahan Tuhan. Maka dalam Magnificat kita bisa menyaksikan bagaimana hidup Maria dan relasinya dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hidup Maria, hati Maria sungguh dipenuhi oleh Allah Tritunggal. Maka Allah pun betah di dalam hati Maria. Kenapa? Karena Maria selalu mengedepankan kehendak Allah dalam dirinya. Maka Allah tinggal betah di dalam diri. Tidak pernah meninggalkan Maria. Ingat, Allah akan meninggalkan kita kalau kita tidak pernah mendengarkan Allah. Jadi bagaimana mungkin roh Allah akan tinggal di dalam hidup yang selalu meninggalkan Allah? Nggak bisa. Jadi kan tadi premisnya sudah jelas toh. Roh Allah tidak bisa berdamai dengan dosa. Tidak bisa berdamai dengan kejahatan. Maria, orang yang tidak hanya dikandung tanpa noda, tapi hidupnya pun tanpa dosa. Maka Allah nyaman tinggal di dalam Maria. Nah, saya lihat di sini. Kesaksian Maria dalam Magnificat harus kita lihat sebagai sebuah apa? Sebagai kekuatan iman yang harus kita pelajari dalam pribadi Maria. Allah itu adalah sang cinta total dan tanpa batas. Apalagi sekarang itu adalah hari hari kerahiman ilahi. Jadi Allah itu mencintai Anda sebelum berdosa, sewaktu berdosa, dan sewaktu Anda bertobat, cinta Allah tetap sama. Itu kan hebat toh ya. Jadi cinta Allah itu tidak pernah berkurang, walaupun Anda sudah mengkhianati Tuhan. Ingat, sewaktu Petrus disuruh berjaga, ia malah tidur. Waktu dia berjaga, Petrus malah mengkhianati Yesus. Ingatkan waktu Petrus, bukankah kamu salah seorang muridnya? Waktu itu ada Yesus atau tidak? Hah? Ada. Yesus pada saat itu kan belum dihadapkan kepada Yesus, ada di situ. Yesus tidak pernah menyalahkan Petrus. Yesus menerima Petrus. Dan waktu tadi dalam bacaan, ingat Thomas berkata apa? Sebelum aku mencucukkan tangan, aku tidak akan percaya. Waktu Yesus datang,
Apa kata Yesus? Cucukkan tanganku. Yesus nggak ngomong, Thomas, lu tuh gila ya. Lu tuh masa nggak pernah percaya sih, lu memang degil. Lu emang keras kepala, Thomas. Tidak, Yesus nggak ngomong kayak gitu. Yesus ngomong, cucukkan, silahkan sentuh. Maka Thomas langsung berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi saudaraku lihat bahwa Allah itu adalah Allah yang cintanya tak terbatas. Ini yang harus selalu kita sadari dalam hidup kita. Sungguh saya menjadi imam begitu banyak dalam kehidupan saya pengalaman-pengalaman cinta Tuhan. Apalagi pada saat saya merasa saya harus mendampingi orang-orang yang sakrat maut. Berkali-kali saya dipanggil untuk sakramen perminyakan. Dan umumnya 90% berhasil. Gak perlu dicoba ya, Wid. Kemarin saya bertemu dengan seorang ibu sudah tidak bisa apa-apa. 2 anaknya, mohon Romo tolong doakan. Saya berdoa lalu bernyanyi. Ibu itu sadar, dia tiba-tiba pada saat saya doakan, saya sentuh, saya beri salib. Benediktus, ibu itu menangis. Lalu saya berdoa, Bu, ibu sehat ya. Ibu damai, ibu sukacita. Besok ibu akan menemukan sukacita itu. Lalu anak-anaknya, amin Romo. Lalu anak yang nomor 2 berkata, Mama besok bisa seneng lagi ya, bangun ya. Dan apa yang terjadi? Malamnya ibu itu meninggal. Sukacita betul. Jadi saya selalu bahagia bisa menemani orang di dalam sakaraat maut. Karena bagi orang Kristiani, maut bukanlah titik akhir. Ingat, kematian bukan titik akhir. Kita akan senasib dengan Yesus yang bangkit. Maka kematian bagi orang beriman adalah cinta Tuhan juga. Berkat Tuhan juga. Dan ingat, berkat Tuhan itu tidak selamanya diterima dalam sukacita ketawa. Nah, kadang-kadang kita harus menerima berkat itu dengan tetesan air mata. Betul. Tapi di balik itu semua ada berkat. Maka Maria berkata, Allah itu adalah cinta total. Maka sekarang mari kita lihat, bahwa Bunda Maria hanya mengatakan asal mula keberadaan manusia hanya belas kasih Allah. Dan Maria menyadarkan kita bahwa kesombongan adalah tembok penghalangan dari kemurahan hati Tuhan. Itu tadi orang kaya diusirnya pergi dengan tangan sombong. Jadi orang yang sombong tidak akan pernah merasakan kemurahan hati Tuhan. Maka sebetulnya Maria mau mengajarkan apa kepada anak-anaknya? Jadilah anak-anak Tuhan yang rendah hati, rendah hati, rendah hati. Dan kalau orang rendah hati sebagai pengikut Katolik harus mau saya ulangi. Orang rendah hati sebagai pengikut Katolik sejati harus mau. Coba angkat tangan. Yang betul akan saya beri salib dari Yerusalem. Asli. Nanti saya minta alamat Anda, saya kirimkan. Siapa angkat tangan? Kalau Anda betul-betul mau rendah hati sebagai seorang Katolik, Anda harus mau memikul salib. Ya, baru besok mendernya. Mengampuni kurang tepat. Waduh, 3-tiganya semua disebutkan. Tidak ada yang benar satupun. Tidak. Ya,
Anda akan dapat salib dari saya. Nanti saya minta tolong saya istrinya, apa hubungannya? Lihat suami yang benar, saya istrinya loh. Memang di balik kesuksesan pria selalu ada wanita yang ingin ikut sukses juga. Thank you Bu, karena Ibu mendoakan itu. Thank you. Betul. Tadi khotbah saya. Orang yang rendah hati di dalam gereja Katolik, orang itu harus mau apa? Sakramen pengampunan. Oh. Lu baru sadar lu belum sakramen ya, Bet ya. Oh, lupa gue, gitu ya. Karena apa? Kerahiman Tuhan hanya bisa dialami dalam sakramen pengampunan. Maka Bapak Ibu, kalau Bunda Maria kita bawa dalam doa kenapa? Ingat, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Doa orang siapa? Anda sudah benar atau tidak? Halo? Tuhan ampunilah dia Tuhan. Karena dia tidak tahu apa yang dia katakan Tuhan. Bapak ini doa sudah benar, hampir lah. Biasanya kalau orang benarnya ini hampir, sebentar lagi dipanggil saudara-saudara. Siapa? Amin. Doa orang benar. Apakah itu sudah benar belum? Belum. Disitulah kita menghadirkan Maria sebagai orang benar. Maka Bunda Maria sekali lagi biarkanlah menjadi penyerta dalam doa-doa kita. Mari kita ingat sebuah lagu yang selalu mengingatkan kita akan sosok Bunda Maria. Sosok yang tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Sosok ibu yang selalu memikirkan anak-anaknya. Keinginan Bunda Maria satu, kita berkumpul di rumah Bapa. Mari kita bersyukur atas rahmat Bunda Maria sebagai bunda kita.